Sore teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bapak dan Anak Meldini Channel. Nah, sore hari ini teman-teman kita bincang-bincang sore ya, sambil temani teman-teman untuk ngopi sore. Saya sendiri sudah habis ngopi dan memang saya sore ini ambil tempat di luar ruangan karena memang baru habis hujan, dingin, sejuk dan cerah, dan saya menikmati sekali suasana sore ini sehingga saya ajak teman-teman untuk ngobrol. Masih dalam suasana senang kami, sukacita. Hari ini kami ulang tahun Jemaat Kalubepa yang kedua tanggal 15 Oktober 2022. Dan ibadahnya besok, pas sekaligus ibadah syukur dan ibadah minggu. Sore hari ini seperti biasa saya sampaikan yang lalu bahwa saya bukan berkhotbah di sini ya, tapi kita bincang-bincang sore aja. Tapi bincang-bincangnya tentang isi-isi Alkitab, ayat-ayat Alkitab, dan juga atau mungkin hal-hal yang memang perlu kita perbincangkan. Teman-teman juga pasti kalau bercerita dengan kehidupan masa kecil, kita semua pasti punya cerita masa kecil ya, yang pastinya itu menyenangkan. Saya pun juga dulu itu kalau sudah liburan pasti ke rumah nenek, walaupun ya dekat saja, tiap hari juga ke sana, tapi namanya liburan juga bawa baju begitu, biar nginep di rumah nenek. Dan itu sampai di rumah nenek itu sudah pasti yang saya rindukan itu ketika tidur malam itu dongeng. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang dongeng atau kebiasaan-kebiasaan atau berkaitan tayul-tayul, kadang-kadang juga kita bawa dalam kehidupan kita kekristenan. Saya masih ingat kalau dulu pergi PKS itu, ketika masih kecil sama-sama dengan mama, itu kalau sudah junjung Alkitab itu pasti mama bilang begini, aduh jangan, tidak boleh, Tuhan Yesus marah, tidak boleh junjung itu begitu. Nah, jadi kalau ditanya memangnya tidak boleh junjung gitu, tidak boleh nanti Tuhan Yesus marah. Nah, kalau pikul, nah itu tidak apa-apa, itu namanya pikul salib. Jadi saya pikir kayaknya ada hal yang lucu ya ketika sudah mengerti baru ya. Tapi ya sudahlah begitu. Tapi ada hal lain yang lebih menggelitik ya. Kadang-kadang juga kita ya, di mana-mana di dalam rumah tuh salib semua, mulai dari pintu masuk, di luar itu sudah salib, di masuk di dalam salib, di ruang tamu salib, di ruang keluarga ada salib, di kamar tidur salib, bahkan untung tidak sampai di dapur begitu. Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya kalau sampai kita anggap itu sebagai sesuatu seolah-olah kayak jimat, itu yang salah. Saya tidak bilang tidak salah, terserah mau sekeliling rumah salib juga tidak apa-apa. Atau di gereja atau perayaan-perayaan Paskah pasti kita buat salib besar. Dan sebenarnya itu hanya simbol. Hanya karena ada orang bilang begini, kita harus taruh salib karena itu penangkal jin. Kalau memang itu penangkal jin, ya semua orang Kristen taruh salib aja di rumah, tidak usah berdoa, kan dia jin takut salib kan begitu. Itu kalau memang seperti itu. Jadi supaya jangan sampai juga kita menganggap mendewakan, padahal itu simbol. Nah itu sebenarnya itu bagian dari kebiasaan atau tahayul atau bahkan kepercayaan-kepercayaan dulu. Lalu ketika kita sudah jadi Kristen terbawa hal-hal seperti itu yang seolah-olah dianggap punya kuasa. Nah, ini yang perlu untuk kita jangan sampai kita lakukan itu dalam kehidupan kita ya. Kalau bercerita juga tentang tahayul ya, tadi ya tentang dongeng, tahayul begitu ya. Tapi ini terlepas dari hubungan kehidupan kekristenan. Itu kita dulu itu masih kecil itu kalau sudah habis hujan baru ada pelangi itu lari-lari, lalu tunjuk pelangi. Jadi orang tua bilang, tidak boleh nanti jari mau putus. Lalu bagaimana? Sudah sekarang diemut lagi begitu, jadi kayak begini mas, supaya jangan putus jarinya. Saya ketika sudah mengerti baru saya bilang ini apa hubungannya. Tapi ya itulah terbawa, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan dulu yang terbawa. Bahkan ada beberapa hal yang juga dikaitkan dalam kehidupan kekristenan, jadi seolah-olah kayak itu perlu begitu. Seperti tadi ada yang tidur taruh Alkitab di bawah bantal, terus apa hubungannya katanya supaya jinnya lari. Nah kalau taruh Alkitab di bawah bantal jin lari, tidak usah berdoa, semua aja kita taruh Alkitab di bawah bantal kan begitu. Jadi itu kadang-kadang lucu.
Ya menurut saya bukan seperti itu juga sih. Jadi Alkitab itu dibaca bukan ditaruh di bawah bantal ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih taruh Alkitab di bawah bantal, ya, kecuali baru habis baca lalu tidur dan taruh, tidak masalah. Tapi kalau tidak baca hanya taruh aja kan, terus apa hubungannya begitu. Jadi kadang-kadang kita mendewakan, bukan baca isinya. Alkitab itu ya firman Allah, tulisan yang mengandung firman Allah. Sehingga kita baca lalu kita pahami, dan apa yang diminta untuk kita lakukan ya kita lakukan, bukan taruh di bawah bantal. Itu kan jadi hal yang lucu. Masih banyak kita yang lakukan hal seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita baca di pertama Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi menurut saya sekarang jangan sampai kita terbawa dengan ajaran-ajaran atau dongeng-dongeng atau kepercayaan-kepercayaan yang seolah dianggap manjur pada hal-hal yang lalu, tetapi berkaitan dengan ibadah justru kita sama sekali tidak pernah aktif. Makanya ya latih dirimu untuk beribadah begitu. Ini sekarang kita kalau sudah bilang berkaitan dengan cerita hal duniawi, kita lebih bersemangat dibanding dengan namanya beribadah. Itu kalau dibilang nonton sinetron, wow luar biasa itu, kadang-kadang TV juga jadi sasaran gitu. Tapi kalau sudah namanya beribadah, kadang kita bilang izin dulu ya. Ini kalau ya, ini kan dikatakan juga latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi ya kembali kalau kita cerita tentang ibadah sesuai dengan pertama Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu untuk ibadah. Kita pindah kalau yang namanya ibadah. Banyak juga orang Kristen ketika diajak beribadah, ayo mari kita pergi gereja, izin ya, atau titip doakan dulu. Saya bilang ini pergi gereja ini baru titip doa. Nah kalau memang nanti masuk surga lalu kita titip-titip, ya kan dosa tanggung masing-masing. Jadi jangan berpikir bahwa kita masuk surga naik ojek kah, gonceng 3 kah. Jadi diajak pergi gereja titip pasti Pak Pendeta sudah mengerti. Apalagi saya capek begini, titip Ada yang sampai kadang-kadang main gila itu, saya tidak pergi coy. Salam buat Tuhan Yesus. Itu kau pun sembarang itu. Jadi harusnya kita melatih diri untuk beribadah, terus jangan sampai juga menganggap hal yang lucu ketika diajak ibadah. Saya pernah baca status teman pendeta, ya kalau saya punya teman Pak Pendeta Abraham Timothy Bureni nonton video ini, saya pernah baca dia punya status itu, dan memang saya komen, tapi masnya komen dukung karena bilang begini di statusnya, Pak Pendeta jangan marah ya. Saya bilang begini waktu statusnya, saya tanya ya ayo ke gereja, terus mereka jawab bilang begini, apa pendeta, kami gereja di rumah aja, nanti nonton melalui YouTube atau nonton TV. Jadi Bapak Pendeta dia bilang begini, ya kalau memang semua nonton di rumah, yuk mari kita ramai-ramai bongkar gereja sehingga kita ibadah di rumah masing-masing. Dan saya baca itu, wow ya betul ya. Dan saya pikir ya tadi harusnya kita melatih diri, lalu kadang-kadang memperbanyak alasan untuk tidak pergi ke gereja dengan alasannya saya juga bisa menyanyi, bisa berkhotbah, bisa berdoa dan dengar firman Tuhan di rumah melalui YouTube, melalui TV begitu. Jadi wajar kalau saya punya teman Pak Pendeta Abraham Bureni bilang, ayo yuk mari kita sama-sama bongkar gereja. Iya memang masuk akal, bongkar aja gereja. Atau begini, saya pernah bilang sama ya saya punya saudara-saudara, kan ada yang bilang begini, iya tapi kan melalui media juga kami berdoa sungguh-sungguh untuk berdoa, lalu ketika kami beribadah sungguh-sungguh. Jadi saya bilang begini, oh begitu ya sudah. Nanti kalau syukuran panggil itu pendeta yang ada di YouTube panggil itu pendeta yang ada di TV supaya orang datang pimpin. Iya kan? Kok saya ajak untuk datang gereja? Tidak, nih nanti lain kali saja, untuk kali ini memang lebih nyaman. Nanti kita gereja di rumah, lihat TV, nonton di YouTube. Saya bilang ya sudah. Nanti kalau ada ibadah penguburan, panggil itu pendeta di YouTube supaya datang pimpin. Itu kadang-kadang juga saking terlalu banyak hal yang ada dalam memori kita, jadi omongnya juga kadang yang ngelantur begitu. Mbak Sumba bilang sembarang saja. Jadi teman-teman, kita
bincang-bincang sore ini sekali lagi saya bilang ya, saya tidak berkhotbah di sini ya, ajak ngobrol, temani teman-teman untuk ngopi sore dan kita cerita tentang ayat-ayat Alkitab. Jadi dari pertama Timotius 4 ayat 7 tadi bahwa kita jauhi tahayul-tahayul, apalagi yang ada yang memakai hal-hal yang berbau rohani, tapi sebenarnya itu adalah tahayul begitu ya, supaya kita menjauhi itu. Lalu dikatakan di sini bahwa kita melatih diri untuk kita beribadah. Jadi ya namanya ibadah itu menjadi kewajiban kita orang Kristen ya. Jadi saya harap betul teman-teman melalui video pada sore hari ini supaya kita juga jangan kadang-kadang berkaitan dengan ibadah kita menganggap itu hal sepele, lalu kita ketika diajak juga malah kita menjawab kadang-kadang tidak masuk akal begitu. Jadi saya rasa beberapa hal yang kita bisa perbincangkan sore ini kiranya jadi berkat untuk kita semua ya. Teman-teman, demikian dulu itu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ikuti terus channel kami Bapa dan Anak Maldini Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan apa Maldini? Subscribe Maldini ada lihat dari tadi. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, komen di bawah ini ya, di YouTube ya, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami. Saya rasa demikian itu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat sore, selamat menikmati kopi sorenya. Selamat mempersiapkan diri, ingat besok ibadah ya. Jadi jangan bilang besok titip doa buat saya. Karena nanti kalau masuk surga tidak pakai titip-titip ya. Jadi apalagi bilang salam buat Tuhan Yesus, jangan, stop, memang jangan begitu. Itu dosa itu. Lalu jangan bilang mau masuk surga itu sama kayak naik ojek bonceng 3, tidak. Masuk surga itu sendiri-sendiri. Jadi ingat, siapkan diri memang sore ini, besok bangun pagi fokus sudah untuk siap ke gereja. Jadi oke, demikian itu teman-teman. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, sampai jumpa lagi teman-teman.